Sebagai yang besar di pesisir nih aku ya. Aku selalu ngerasa amplangnya Kota Baru itu memang punya rasa yang berbeda dengan amplang-amplang yang lain. Iya. Jadi karena aku suka semua olahan ikan, makanya kalau misalnya ini aku agak picky gitu, kayak tahu mana amplang yang enak, mana amplang yang nggak enak. Tapi yang amplang dari Kota Baru memang enak banget sih. Makanya aku selalu bawa amplang. Kalau Kota Baru kan kemarin udah ya Agustus kesini, pokoknya bawa banyak amplang tuh di koper. Halo Sobat Akrab, dan kenalin saya Pradana. Dan saya Yunita. Tentunya dalam podcast Bincang Akrab, ajang kreativitas Mbak Mega. Nah Yunita, malam hari ini kita mengundang siapa nih di Bincang Akrab kali ini? Well, karena jadi saat ini kan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru itu sedang mengadakan suatu event yang namanya tuh eksibisi para layang dan gantole tahun 2023. Jadi dalam acara ini kita tuh banyak mengundang atlet nih, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri juga, mancanegara juga pada datang. Iya, but anyway, tadi malam juga kita sudah melangsungkan gathering bersama atlet para layang dan gantole. Luar biasa. Nah, teman-teman di rumah nih penasaran nih, siapa bintang tamu yang kita undang di Bincang Akrab kali ini? Langsung saja kita present ini dia, Kak Setia. Hai. Wow. Selamat And then Kak. Halo. Hai. Selamat datang di Bincang Akrab. Thank you. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Kabar baik, senang banget selama 6 hari aktivitas walaupun panas-panasan di Kota Baru, tapi tetap sehat, tetap senang, tetap ceria, dan malah berat hati buat ninggalin Kota Baru sebenarnya. Wow, berkesan banget ya Kota Baru ya Kak selama 6 hari. Oke Kak, sebelumnya sih Kakak selain atlet, aktivitasnya sehari-hari? Kalau aku sendiri memang dikenalnya travel content creator. Ini karirku udah selama 12 tahun terakhir. Jadi memang senang bepergian. Dan aku sebenarnya sih senangnya extreme sports. Jadi kalau misalnya pun di social media juga dikenalnya yang senang olahraga lah ya, mulai dari darat, laut ataupun udara gitu. Makanya diundang ke sini karena bisa nyicipin daratannya Kota Baru, nyicipin udara, dan juga nyicipin bawah lautnya Kota Baru. Benar Kak, benar sekali nih. Karena Kota Baru itu Kak adalah surganya objek wisata gitu kan. Betul banget. Kalau nggak dicicipin semuanya, nggak dikunjungin semuanya, kayaknya nggak afdol. Tanggung Kak, kalau udah datang sini cuman nggak nyicipin semua itu memang tanggung kan. Kesannya kan sudah disediakan berbagai fasilitas sama Tuhan nih ya kan. Betul sekali. Bukan hanya itu sih Kak, Kakak udah coba kuliner-kuliner yang ada di Kota Baru mungkin? Oh sudah dong, udah banyak banget yang dikomen. Karena ini kan kali kedua aku ada di Kota Baru. Oh udah yang kedua ya. Sama kalian juga ini his second visit ke Kota Baru. Jadi kita sudah cukup mengenal kuliner-kuliner yang ada di sini. Dan seneng sih, kita kayaknya tambah berat badannya. Gak apa-apa Kak, yang penting sehat ya kan. Yang paling penting adalah sehat ya. Betul sekali. Kak, ini ngomong-ngomong nih Kak, Kakak kan sebagai content creator, terus atlet juga. Kakak sudah pernah kemana-mana. Aku udah pernah searching tadi di Instagram. Lihat Kakak, aku stalking bunyinya stalking. Teman-teman aku stalking beliau loh gitu. Karena udah kemana-mana, ada ke Belanda, udah ke luar negeri kemana-mana. Apalagi di Indonesia, udah ke Gunung Kerinci, kemana-mana pokoknya. Nah itu gimana tuh Kak? Pengalamannya gitu. Ada pengalaman dari yang baik dulu deh gitu menurut Kakak selama Kakak jadi travel blogger. Kalau jadi travel blogger kan sebenarnya dari 2009. Awalnya memang ngeblog, tapi kan lama-lama sosial media kita berkembang ya, banyak sosial media platformnya. Kemudian ya mau gak mau harus ikut dengan perkembangan zaman. Iya sih. Dari yang tadinya cuma modalnya nulis sama motretnya cuma seadanya pakai kamera pocket, lama-lama jadi upgrade skill juga untuk kayak bikin konten yang lebih high quality. Tapi memang karena aku nih sendiri biasanya bepergiannya jadi agak challenging. Jadi harus ngerti gitu, harus satset gitu ngerjain video. Apalagi videonya kan berbagai jenis. Ada untuk YouTube, ada untuk TikTok, ada untuk Instagram Reels. Beda, dan ada fotonya juga. Jadi sebagai solo female traveler itu memang seru, tapi banyak ya tantangannya juga. Termasuk juga masalah keamanan, apalagi kalau keluar negeri sendirian. Tapi selama ini
pengalaman yang tidak enaknya sebenarnya ada banyak ya kan, karena kan pastinya kalau kita jalan-jalan nggak cuma enak-enaknya aja ya, terutama kalau perempuan ya biasa ada pengalaman pelecehan seksual juga. Walaupun kita udah jaga diri, kita kadang tidak bisa mengelak dari kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di perjalanan, tapi balik lagi bagaimana kita bereaksi terhadap itu gitu. Jadi waktu aku ke India juga udah pernah kena pelecehan, ke Eropa juga udah kena pelecehan. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak negara ini pasti aman, negara itu tidak aman, enggak. Kita tetap harus waspada di mana aja, karena kejahatan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja gitu. Jadi selama ini aku pikir selama bepergian ya berarti udah sekitar 15 tahun. Untuk menggeluti dunia yang seperti ini. Aku pikir ya balik lagi, itu memang bagian dari dalam perjalanan kita, bagian dari hidup kita. Ambil yang baiknya, jangan terus-terusan simpan yang buruknya. Maksudnya jangan sakit hati, jangan terlalu sedih karena itu juga. Karena itu bagian dari proses hidup kita dan supaya bertambah dewasa. Gitu. Experience banget kan. Iya, dan aku banyak sekali dapat ilmu nih malam hari ini nih. Iya sih, karena dalam perjalanan hidup bener sekali kata Kak Setia, ada pahitnya ya Kak ya, terus ada happy-nya gitu. Tapi kita bagaimana bisa memilih, karena hidupan adalah pilihan ya Kak ya. Betul sekali. Kita gak bisa stuck di situ doang ya kan. Iya, dan walaupun betul sekali. Nah teman-teman, kita tepuk tangan dulu dong buat Kak Setia. kadang-kadang kita coba tanya sama Keller. Oh boleh, boleh. Halo. Kak, aku nervous banget ya. Nervous ya. Ditahan ya, sorry. Okay, how do you feel right now? How do you feel right now after, I don't know, 6 days? 6 days. 6 days being here, how do you feel? Yeah, it's been a really good week actually. It's my second time back. Second time? Yeah. When was your first time? About the same time last year. Same time last year, so around April? April, May, I April, guess. May. Yeah, April, May. Yeah. Okay, so because it's your second time here, so I guess you are pretty much already know about places here and how it feels to be here, right? But do you feel any difference between last year and this year? There's definitely been a lot of improvements this year. Last year they didn't have the landing built, so we could only land on low tide, which was limited our flying time. That's true. Jadi katanya tahun lalu itu kan memang sih perbedaannya tahun ini memang sudah jauh lebih improve ya kan Kak? Betul. Soalnya tahun lalu itu masih kalau mau landing itu harus nunggu laut surut dulu. Di low tide dulu baru bisa. Jadi sekarang memang sih Kota Baru ini keren ya, cepet banget buat improvement fasilitas-fasilitasnya itu. Luar biasa loh, gak nyampe setahun loh. Gak nyampe setahun. Iya, gak nyampe setahun, bener. Karena kan baru aku kesini Agustus tahun lalu juga memang landingnya belum ada gitu. Oh, jadi Kakak Agustus kesini lagi ya? Iya, betul. Gitu. Landing Agustus tahun lalu ya. Makanya tahun ini ketika diundang lagi mereka bilang, Satya pasti nanti kaget karena landing kita sudah berbeda. Terus kayak yes. Tentunya itu semua dari pemerintahan Kabupaten Kota Baru dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Tepuk tangan dong. Masih ada room for improvement sebenarnya, cuman kita tunggu lagi ya. Luar aja. Pokoknya ada kejutan-kejutan baru setiap tahunnya Kak ya. Iya. Tentu saja ada kejutan lagi. Oke, nah Kakak kan udah kemana-mana nih di seluruh Indonesia maupun mancanegara. Aku pernah lihat tuh juga di blog-blog Kakak tuh kayak ngasih tips bagaimana bisa aman untuk solo travel. Boleh di share ke teman-teman gitu. Biar kita, biar aman nih untuk traveling kemana-mana gitu. Kalau solo travel yang paling penting sih sebenarnya perencanaan di awalnya sih Yang ya. Kayak misalnya kalau terutama perempuan nih, teman-teman perempuan, aku selalu encourage untuk jangan takut pergi sendirian kemana-mana kalau memang kalian punya persiapan yang baik. Persiapan yang baik itu seperti apa sih? Persiapan yang baik itu satu tentunya riset tentang destinasi kita gitu ya. Kemudian cari tahu jalan ke sananya seperti apa. Pasti akan ada opsi banyak. Ada opsi naik pesawat, naik bus, naik kereta. Oke, habis itu kita lihat mana yang lebih nyaman untuk kita. Lalu pilih jam. Jam itu juga penting karena kan walaupun kita selalu positive thinking tapi tetap aja kalau kita jalannya tengah malam itu kan artinya mengundang adanya hal-hal yang tidak mengenakan yang akan terjadi kepada kita. Resikonya besar. Betul, resikonya lebih besar. Jadi aku selalu pilih jam-jam yang enak, dimana ya kalau bisa di saat hari masih terang untuk bepergian, atau kalau bisa sekalian yang malam aja, yang kalau misalnya berangkat malam nyampe pagi. Ya kan itu jauh lebih enak. Jangan sampai nyampenya atau tiba di destinasi itu terlalu tengah malam.
Karena kan nanti juga ketika kita mau ke penginapan sulit juga ya, kadang orang udah pada tidur gitu, sulit dihubungi. Jadi itu yang paling penting, dan juga sinyal. Itu sih, karena kalau kita pergi ke luar negeri sebagai contoh, ya kita butuh itu ada terus karena kita sendirian kan. Gitu. Dan tapi menurutku kita nggak harus selalu bergantung kepada smartphone kita juga tetap bisa kok bersosialisasi. Kemudian juga kalau disebutnya modal C, modal congor. Atau modal B deh, modal bacot ya. Harus bisa bacot sama orang lain. Aku pun juga dulu kan bahasa Inggrisnya juga belepetan, tapi seiring waktu belajar dan juga sering traveling, jadinya sekarang udah improve, jadi lebih percaya diri buat ngobrol. Jadi itu yang penting, persiapan dan juga komunikasi gitu. Kalau dari aku itu sih yang bisa aku kasih tipsnya buat teman-teman. Nah teman-teman, melalui channel Wonderland Kota Baru, itu tips dari Kak Satya agar aman travel solo ya Kak ya. Diingat, remember ya. Coba Helen, jadi Satya already told us about her story, her experience from the past years. Sejak kapan? 2009 ya tadi Kak? Since 2009. What about you? How long have you been in this field in paragliding or hang gliding? I've been paragliding for about 5 years now. 5 years since 2018, I guess. Yeah. Yeah. I actually learnt in Bali. Bali. Huh? Yeah. Yes, I did my license in Bali and been flying ever since. So I've done some trips to Europe, come back to Indonesia quite a few times, and yeah, just fly quite a lot in my hometown, Albany, Western Australia. You're from Australia, Western Australia. Yes. Okay, so you've been places then Europe too. Jadi sudah pernah ke Eropa juga. Indonesia sudah berapa kali, mulainya di Bali katanya kan for the past 5 years. Udah kemana-mana juga kan ternyata. Wow. Nyata kan di Kota Baru aja udah 2 kali tuh ya. Gimana nanti balik ke Kota Baru? Gini Yon, kalau udah 2 kali di Kota Baru, otomatis kan beliau sudah bisa tuh bahasa Banjar little. Ya kan? Bisa nggak Kak? Bisa nggak? Can you please try to speak in Banjar? Coba, biar teman-teman dari Wonderland Kota Baru melalui channel YouTube bisa berbahasa Banjar udah 2 kali loh Kak. Coba diajarin dulu, diajarin. Oke. Ngomong apa dulu nih? I'll learn for next year. Mungkin dikasih contoh perkenalan deh dalam bahasa Banjar. Oke. Ini tuh mungkin bisa membantu. Coba perkenalan ya. Iya, boleh. Can you say ngaran ulun Kellen? It means it means my name is Kellen. Ngaran ulun Kellen. Ngaran ulun Kellen. Iya. Udah bisa. Kak Kellen udah bisa bahasa Banjar. Oke. Keren sekali kan. Apa lagi nih? Satu lagi dong. Oke. Follow me ya Kak ya. Follow me. Yeah. Buhan pian bungas-bungas. Buhan pian bungas-bungas. Bungas. Yeah! Bisa lagi dong. And that means It means you guys are pretty and handsome. Selamat tersipu malu ya teman-teman di rumah. Teman-teman udah dibilangin tuh ya kan. 1 kali lagi ya Kak ya. Boleh ya? Once more ya. Yeah. Oke. Follow me. Ayo. Bakunjangan. Jangan. Ka kampung laut. Ka kampung. Laut. Bisa lagi keren. You got it. And what did I just say? Wah keren sekali. Nah nih Kak, ngomong-ngomong ya by the way, ini adalah makanan khas, cemilan-cemilan khas Kabupaten Kota Baru, namanya amplang. Boleh dicoba Kak Kellen dan Kak Satya, boleh. Have you tried this before? Gurih banget. Have you guys tried this before? These are made from fish, yes? Yes. Made from fish and tapioca. I did. We did try. You did try, But they also offering us to eat this now. Wanna eat that one? Yeah. Okay, let's just take one. Okay, this is a yummy food ya. Ini enak ya buat jadi di-review cemilan. boleh ya. but you guys don't have any ASMR dulu nggak nih? Gimana Kak? Give some commentaries. Sebagai yang besar di pesisir nih aku ya. Aku selalu ngerasa amplangnya Kota Baru itu memang punya rasa yang berbeda dengan amplang-amplang yang lain. Iya.
Jadi karena aku suka semua olahan ikan, makanya kalau misalnya ini aku agak picky gitu, kayak tahu mana amplang yang enak, mana amplang yang nggak enak. Tapi yang amplang dari Kota Baru memang enak banget sih. Makanya aku selalu bawa amplang. Kalau Kota Baru kan kemarin udah ya Agustus kesini. Yeah. Pokoknya bawa banyak amplang tuh di koper. Terus kayak nggak rela buat itu jadi oleh-oleh karena mau dimakan sendiri. Kalau bisa bawa satu Bagi-bagi koper lagi ya. tuh Oh iya buat benar, amplang doang buat kan. amplang. Keren juga. Gimana Kak? Do you have any comments about amplang? Sorry? Do you About have any the food. comments about the food? Yes, it's nice. Gimana ya? Gimana ya? Yang penting nice dah dulu. Nice ya, yang penting enak ya Kak ya. That's right. Dan ini dari ikan-ikan segar yang ada di lautan Kabupaten Kota Baru. Soalnya kan memang Kota Baru tuh dikelilingi laut ya Kak. Jadi kalau untuk olahan-olahan ikan di sini tuh terjamin fresh dan Betul berkualitas banget. dong gitu. Makanya kemarin aku juga kan pas posting-posting Instastory di social media, di video-video, aku selalu bilang kalau ke Kota Baru pastinya komplit banget karena kalian bisa ngerasain banyak atraksi, ya kan? Betul. Tapi juga banyak destinasi wisata alam dan budayanya, dan jangan lupa cicipin kuliner seafoodnya yang luar biasa. Oke, nah Kak, aku mau Kakak sharing dong sedikit tentang pengalaman Kakak ketika menaikin para layang di Gunung Bapake. Gunung Bapake. Gunung Bapake, Puncak Mamake, Puncak Bapake ya. Pakai Ini tetap aja pokoknya yang paling unik lah pokoknya namanya ya. Sampai Dan orang nama-namanya kayak, unik. Sampai ada yang nanya di DM, itu beneran Sat namanya Bapake? Iya, soalnya sebelahnya ada Mamake. Bentar lagi ada bukit kecil namanya Anake. Biar komplit semua jadi cucuke. Komplit semua yang ada di sini. Iya. Cuma aku Beranak bilang pinak. kayak buat teman-teman paraglider di Indonesia, tempat ini tuh sangat-sangat menjadi satu tempat yang diimpi-impikan oleh banyak teman-teman untuk dicoba. Oleh karena itu kita sangat gembira bahwa nanti di bulan Juni bakal ada kejuaraan. Jadi akan ada lebih dari 100 atlet nih yang akan datang ke Kota Baru, dan mereka kayak finally gitu kan. Karena dari tahun lalu aku di sini, mereka udah kayak oh pengen banget Saat itu cakep banget, ada gunung di belakangnya, ada pantai di depannya, which is buat kami sebagai paraglider itu tuh kombinasi luar biasa. Karena kita bisa memanfaatkan angin dari gunung, tapi juga tetap bisa dapat view lautnya, cakep banget buat di foto, di video, dan bikin orang-orang jadi lebih tertarik untuk nyobain olahraga ini. Makanya bulan ini dan tahun kemarin ada beberapa kali eksibisi untuk mengenalkan olahraga ini ke teman-teman di Kota Baru ataupun di Indonesia, dan juga mengenalkan site ini kepada teman-teman paraglider bukan hanya di negara kita aja, tapi di seluruh dunia. Makanya dia diundang, dan mungkin bisa nanya-nanya Kellen kali ya, experience dia kayak Ayo apa. habiskan. Dan tapi aku penasaran dulu nih kan. I heard that you fly straight from Australia. Yes. Right? Yeah. Yes. Can you tell us a little bit about the trip first? To here. To here, yeah. I actually flew from work. So I Yeah. finished night shift at work, flew straight from my work to Perth, then flew direct to Bali. Yeah, from Bali. Yeah. Then next day, fly from Bali, Makassar, and here. So not really any sleep for probably 2 days. but Yeah, I because made it. because you just got back from work. Gak apa-apa Zay, lanjut. Aku gak apa-apa, aku santai aja. Okay, so I guess you don't have any sleep then. No sleep. No sleep, Straight off gitu. night shift. Night shift, jadi dari night shift langsung terbang ke sini itu perjalanannya panjang banget sih seharusnya ya kan, pasti capek banget. After you come here, do you have any sleep after that? No. We went straight flying that day, remember? Yeah, so we got off the airport, went straight to the takeoff, and we did a flight, and yeah. Because we don't want to miss anything. We only have 6 days, and we thought that we have to maximize the opportunity that given to us. Jadi waktu kita baru nyampe dari pertama, walaupun kita nyampe jam 2, kemudian makan siang dulu, baru nyampe take off jam 4:30, kita tetap gak mau nyanyain kesempatan untuk terbang. Karena hari itu bagus banget, cuacanya cantik,
anginnya pas, kenapa nggak terbang? Iya kan? Walaupun sebenarnya eventnya baru mulai keesokan harinya, tapi langsung pada terbang semua dan dia juga udah gatel kemarin pengen terbang, langsung aja nih ya. Jadi nggak mau miss any opportunity gitu ya. Terbang lagi nih. So Kellen didn't want to miss any opportunity, but I guess the only thing he miss is his sleep. Satu-satunya kehilangan itu cuma tidurnya kayaknya. After you come here, right? After you arrived, you straight to the takeoff area, right? Yes. Takeoff area. After you fly here, after all the improvement you've seen here, how do you feel about the new condition? It's a lot faster to get to the takeoff. A lot faster. Yeah, the road's smoother, so it's not so bumpy. How was it last year? Crazy. Crazy bumpy. It was a bit Crazy. crazy. The road was very rough, holes everywhere. Now it's much better. Much better. What about the when you're up there? Explain it to me like I'm an idiot. No, do not call yourself idiot. Just say like a common people that doesn't know about paragliding. Maybe would like to share something about your flight. Because you broke the record though. You are the only pilot that flew more than 2 hours. 2 hours. 2.5 hours. 2.5 hours. That's Stay up in the sky That's until like he get this really sunburned face. You get a sunburn. White people problem. White people problem. We don't We don't have we that. don't have that here. Look at us. Oke, nah Kak, selain di Gunung Bapake dan Mamake, objek wisata apa yang pernah Kakak kunjungin lagi? Tentunya Sering Laut udah pernah ya? Ya, Sering Laut pastinya. Tapi aku juga berkesempatan di tahun lalu bisa ke air terjun Tumpang 2. Wow. Enak udah dong. Sudah aku tidak mau menyanyiakan kesempatan kalau diundang ke Kota Baru, semuanya harus aku coba. Mana. Hot spring yang ada di dekat kalau misalnya kita mau ke arah apa tuh? Ke arah Gedambaan. Dan pastinya Pantai Gedambaan tuh cantik banget. Malam-malam bisa santai-santai dengan lampu temaram ya kan. Lihat bintang-bintang. Kayaknya mandi malam juga cocok sih di Gedambaan ya. Yes, Kalau lagi moonrise. Karena itu Oke. kurang lebih mirip seperti Bali karena aku hidupnya di Bali dan di area Sanur itu aku makanya ketika ke Gedambaan teringat Sanur. Itu beneran pantai di mana kita bisa lihat matahari terbit dan juga moonrise atau bulan ketika muncul pertama kali. Jadi it's a magical view, it's a magical beach. Jadi kayak aku pikir wah Gedambaan ini memang akan jadi favorite spotku juga sih gitu ya. Terus kemudian udah ke hutan Meranti juga. Iya. Ke Puncak Merantinya Oh sudah dong, udah Puncak Meranti udah keliling-keliling, udah main sama kelinci sama burung-burung ya kan. Sama rusa ya? Sama rusa. Udah foto belum di puncaknya itu? Oh sudah dong. Udah juga. Sudah juga. Tapi aku merasa tetap masih belum cukup karena ternyata Kota Baru ini banyak banget yang bisa dieksplor ya. Ya udah kalau misalnya nggak cukup, pindah KTP-nya di sini aja. Gimana ya? Gak bisa. Sebuah saran. Cari orang Kota Baru dulu. Mumpung ya kan. Jadi teman-teman nih yang jomblo-jomblo nih ya. Perkenalan Zai. Kalau gitu berarti mau dong extend stay-nya di sini. Oh boleh banget, dengan senang hati. Apalagi bisa di-combine kan. Maksudnya kayak kalau cuaca lagi tidak mendukung buat terbang bisa diving. Jadi Callan and I went diving 2 days. It was yesterday ya? Yeah. Yeah, it was just yesterday morning. Some of our friends here took us diving near Arutmin, dekat Arutmin. Then what did you see there? Corals. Yeah, lots of corals. They've got like an area where they've been trying to rehabilitate the coral, grow new coral. So it's good to see they're doing that. Iya So kan. it seems to be going well. Soalnya di situ emang tempat buat itu tuh. Coral transplantation. Coral transplantation betul budidaya terumbu karang. Betul sekali. Jadi I was impressed kan karena itu udah dilakuin bertahun-tahun dan aku senang banget jika Kota Baru terus melakukannya. Niscaya dalam berapa puluh tahun ke depan akan jadi destinasi selam dan snorkeling yang luar biasa juga selain destinasi para layang. Gimana Kak? Cocok gak untuk jadi Bali baru nih? Cocok banget. Wah, Cocok kan? banget karena Teman-teman menurutku di rumah. destinasi yang kayak yang pas itu adalah yang bisa menyajikan semuanya. Apalagi kan atraksinya nggak cuma satu ya. Kayak kalau bosan di gunung bisa ke laut. Ke laut. Iya, Kalau- bosan di laut bisa ke air terjun.
bisa ke hot spring, bisa iya, ke goa. Ke goa, betul. Dan banyak event budayanya juga. Jadi aku pikir Kota Baru ini super berwarna. Apalagi di sini kan ada 19 etnik ya, etnis yang mendiami Kota Baru. Jadi selalu ada aja acaranya. Jadi aku pikir bener sih, harus setahun kayaknya tinggal di sini supaya bisa ikut semua. Tepuk tangan dong buat Kota Baru, gunungnya Mbak Mega. Paket komplit Kota Baru itu kan, memang keren banget ya. Pokoknya harus kita ini ya, kita sandra ke Satya gitu ya. Di sini gitu, Kota Baru gitu ya kan. Dengan senang hati ya. Jadi Kellen, do you want to extend your stay here? I'd like to, yes. I'd like to, but there's a but. I can sense a but. I'd like to do some flying in Bali, so I only have 1 week left before I go back to work. So after this you're going to Bali first? Yes. Then you go back to Australia? Yes. Back to work. Back to work. What do you work as? I work in the mining industry. Mining industry? Yeah, like in the Pilbara of Australia, right in the north. And not around which city? There's no city. There's no city. It's the best. Barren land, I guess. Yeah, I basically work in the desert. Very, very hot, very dry. Very hot, very dry. Yeah. Oke. Baik, Kak, ini last question nih. Oke. Mungkin teman-teman di rumah melalui channel YouTube Wonderland Kota Baru pengen tahu nih kesan dan pesan Kakak selama 6 hari di Kota Baru. Boleh dari sekarang. Kesannya semuanya baik, semuanya keren, semua seru. Apalagi di sini tuh bukan cuma destinasi aja yang ngangenin, tapi orang-orangnya juga. Kayak kami ini ya. Kayak kami ya. Kalian pasti ngangenin banget karena kami sangat terpukau dan merasa diterima hangat bukan sebagai pendatang tapi sebagai keluarga. Kami betul-betul diajak untuk mencicipi semuanya yang ada di Kota Baru selayaknya saudara jauh yang sudah lama tidak pulang. Ya kan, asik. disajikan ini, disajikan itu. Kita kayak ngerasa aduh jadi princess. Aku ngerasa jadi princess dan senang sekali dengan antusiasme semua orang di Kota Baru, baik yang muda ataupun tua. Like today there was a guy that just gave us ice cream. Tiba-tiba ada yang beliin kita ice cream karena kata dia kalian pasti kepanasan terbang di atas. So sweet. It's so sweet. Like we love that guy gitu kan. Kayak out of nowhere aja gitu. Dia bilang capek ya gitu kalian pasti terbang. Bentar ya saya belikan es krim gitu. Aku tidak pernah mendapatkan itu dimanapun. Dan itu ada di Kota Baru. Dan melihat betapa anak-anak kecil yang ada di Kota Baru datang ke landing area atau take off area. Matanya berbinar-binar melihat kami-kami ini terbang. Aku merasa bahwa misi ini sukses. Misi eksibisi ini kan adalah untuk mengenalkan. Dan ketika aku tanya, nanti kalau udah gede mau terbang gak? Mau banget gitu. Nanti kan sebenarnya kalau sudah 14 tahun sudah bisa terbang. Sudah boleh gitu untuk sekolah untuk mendapatkan lisensi penerbang solo. Dan aku sih pikir Kota Baru ini, Bukit Bapake ini adalah salah satu destinasi yang paling potensial untuk menjadi tempat kejuaraan bukan hanya level nasional tapi level internasional juga. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi kesannya luar biasa. Jadi yang dibutuhkan hanyalah sekarang kalau menurutku hanyalah kita harus sama-sama nih mengenalkan Kota Baru gitu. Benar-benar nggak boleh putus acara-acara yang seperti ini, nggak boleh putus juga acara-acara yang kalian bikin, podcast, social media dan segala macamnya. Karena kombinasi dari itu semualah yang nanti akan membuat Kota Baru ini lebih dikenal bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara. Jadi itu sih kesan aku berkunjung ke Kota Baru dan pastinya aku akan rindu dengan Kota Baru. Pastinya pengen kembali lagi mungkin di kejuaraan bulan Juni dan eksibisi di bulan Agustus aku ikut lagi. Tapi mungkin harapannya aku diganti aja sama orang lain biar yang lain bisa nyicipin Kota Baru. Karena aku udah 2 kali. 4 kali gitu. pun gak apa-apa. 4 kali sih gak apa-apa. Makin sering kesini makin di welcome sebagai saudara dong. Betul, senang banget di sini. Tapi paling pesannya buat teman-teman di Kota Baru adalah yuk explore kampung kita. Dan juga banyakin posting juga di sosial media tentang keunikan, keindahan, dan betapa luar biasanya kampung halaman kalian. Karena gimana pun yang menjadi ujung tombak dari marketing dari suatu destinasi wisata adalah masyarakatnya sendiri. Kata-kata berlian keluar teman-teman.
Kan main Kak Setia ini keren sekali. Dan kita juga sebagai pemuda-pemudi Kota Baru, terima kasih banyak sudah berhadir di Kota Baru Kak Kellen dan Kak Setia. Orang-orang yang luar biasa, atlet luar biasa juga tentunya. Dengan kedatangan-kedatangan kakak-kakak mungkin juga bisa mendobrak pariwisata kami biar lebih maju dan berkembang lagi. Tentu itu misi kami gitu, dengan senang hati. Makanya senang sekali ketika diajak ke destinasi yang ternyata bukan cuma buat sport aja. Jadi bukan buat memuaskan kami sebagai atlet, tapi juga memuaskan kami sebagai manusia seutuhnya gitu ya. Wow. Semua indera perasanya pokoknya dapat. Yang dilihat cantik, yang dirasa enak ya kan, yang dihirup juga seger. Udaranya seger, udara gunung ya kan. Dan juga udara pantai. Jadi menurutku semua indera cecap kita, indera perasa kita 5-5-nya dimanjakan di Kota Baru gitu. Termanjakan banget. Oh, termanjakan sekali. Tanya Duya dong kesannya gimana terakhir nih. Ayo Yun, habiskan Yun. Ayo Yun. How about you? Do you have anything to say to us, the people in Kota Baru or Kota Baru in general, or do you have any commentaries? Just thanks for everyone making me feel welcome again. Again, Yeah, I've really enjoyed my time here. The flying has been great again. So made some more distances on what I made here last time. Met lots of new people. Yeah, and I hope to be back again soon. So you got happy ending on this trip? Yeah. Yes, 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 Keren ya ketemu banyak teman-teman baru, kata Yes. Bisnya aja ketemu kita juga kan. Sama kita juga kan? Iya, Iya meeting you kan? guys are also the best part of this trip. Oke, semoga next event bisa ketemu lagi Kak ya. Amin. Dan amin. tentunya selalu mengeksplor Kabupaten Kota Baru gitu ya. Oke teman-teman, sobat akrab yang berada di rumah, itu tadi bincang-bincang akrab kami bersama Kak Kellen dan Kak Setia, luar biasa. Semoga bincang-bincang kali ini kalian bisa memetik yang positif dari Kak Setia dan Kellen. Gimana Yunita? Tadi banyak banget ya pesan-pesan dari Kak Setia tentang mulai dari cara jadi solo traveler, tips-tips untuk tetap selamat di jalan, sampai untuk bagaimana sih kita bisa mengembangkan lagi di Kota Baru ini nih. Pesan-pesan juga untuk para generasi mudanya untuk selalu itu tuh gimana tadi? Mempromosikan pariwisata Kampung halaman sendiri. Iya dong. Karena ini ada aset kita, punya kita sendiri ya Kak ya. Dan kita harus menjaga dan merawat serta mengembangkan dan mempromosikan itu. Oke, banyak sekali ilmu yang kita dapat pada bincang akrab kali ini. Kita pamit ya Kak ya. Kita pamit terima dan kasih teman-teman kepada Wonderland Kota Baru. So, saya Pradana Dan saya Yunita. serta ada Kak Setia dan Kak Kellen. Dadah! Bye, thank you. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akrab Studio dan klik lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita. Ya.